warnanya apakah pucat atau tidak. Kemudian dari ukur lila. Ini ekstremitas atas. Bawah. Ini ekstremitas kita bawah. lihat ekstremitas bawah apakah ada varises. Caranya itu ini bisa sambil disusuri, sambil agak diurut itu, agak ditekan, dipalpasi ada varises atau tidak. Kemudian kita juga bisa cek dengan cara ini menekan telapak kaki ke atas kayak gitu. Kalau misalkan ibunya biasa aja ya ada tarikan gitu berarti normal. Kalau misalkan sakit banget berarti ibu terindikasikan adanya gejala preeklamsi gitu. Terus kita juga bisa cek refleks patella. Cek refleks patella ini bisa mengindikasikan adanya preeklamsi atau kekurangan kalsium. Kalau misalkan adanya preeklamsi berarti gimana gerakannya? Hiperrefleksi ya, berarti fleksi banget gitu. Kalau misalkan dianya kekurangan kalsium dikit gitu refleksnya. Nah, seperti itu. Sudah dari ujung rambut ke ujung kaki. Selanjutnya, baik Ibu. Tadi kita juga jangan lupa untuk mengkomunikasikan waktu pemeriksaan ini di atas udah bokong ya. Nah ini nih punggul data yang harus. Nah udah penvis cek lab soalnya si ibunya butuh periksa lebih lanjut. Nah. Jadi yang pertama kita mau udah kita melakukan pemeriksaan Leopold kehamilan. Jadi yang pertama itu kita harus mengumpulkan dulu badan janinnya, kumpulkan palpasinya itu jangan menggunakan jari soalnya sakit, jadi pakai ini. Nah ini kan dikumpulkan dulu. Nah ini udah terkumpul seperti ini, langsung ke Leopold 1. Berarti kita raba sebelah atas. Oh ini keras, berarti ini pundusnya. Nah ini untuk Leopold 1 untuk mengukur tinggi pundus uterinya dan bagian apa yang ada di atas, bagian apa yang ada di atas. Nah udah ini. Oh ini mah teraba, tidak terlalu bulat, tidak melenting juga, terus lembek, berarti bokong. Terus udah itu kita bisa ngukur juga TFU pakai jari sama pakai metlin dari atas ya. Dari TFU dari yang keras ini ke bawah ke atas simplisis. Terus Leopold kedua menentukan bagian punggung dan bagian kecil di bagian kiri atau kanan. Jadi yang ini kayak menahan, yang ini menyusuri. Oh ini keras terus datar kayak papan, berarti punggung. Nah yang satunya lagi ini ditahan, ini juga kita susuri. Ternyata ini ada bagian-bagian kecil, berarti ekstremitas. Nah, atas ya. Ekstremitas kaki dan tangan itu ya. Bisa kaki bisa tangan. Terus kalau Leopold 3 ini kita ke bawah yang kanan, yang atasnya kita nahan di pundus. Terus yang ininya pakai jari. Jadi pegang bagian terbawahnya, terus digerakkan. Kalau misalkan dia masih bisa digerakkan, berarti dia belum masuk pintu atas panggul, Tapi kalau misalkan dia udah nggak bisa digerakin, berarti dia udah masuk. Terus kalau misalkan belum masuk pintu atas panggul kan bisa digerakin. Kita juga bisa cek perlimaan kayak gini. Supaya kita tahu penurunannya udah sejauh mana. Terus bagian terbawahnya juga ini apa. Terima kasih. Ya. Nah, terus untuk Leopold 4, jadi dibalik. Kalau tadi Leopold 1 sampai 3, jari kita itu pemeriksa itu ke arah jari kita itu ke arah kaki ibu. Jadi untuk mengetahui Leopold 4 itu untuk mengetahui bagian terendah itu udah masuk belum ke pintu atas panggul, ke panggul gitu. Nah, ada 3 istilah. Kalau misalkan rata gitu ya, berarti itu belum sama sekali masuk. Kalau misalkan tangan kita kayak gini, berarti itu baru masuk sebagian aja, masih teraba gitu. Jadi Ya, bisa jadi kepala juga udah terbawah, belum masuk, tapi bisa juga masuk sebagian. Ini itu namanya konvergen. Kalau misalkan belum masuk, udah masuk
udah masuk kepalanya semuanya, perlimaannya udah nggak keraba kepalanya. Nah, tangan kita bakalan kayak gini. Berarti ini kan badan bayi ya, dari bahu ke bawah. Berarti ini namanya divergen. Terus udah itu kita cek itu apa DJJ. Pakai monoaural. Karena tadi pakai monoaural. Karena tadi kita tahu punggungnya sebelah kiri. Nah, tapi jangan di bawah banget. Jadi kan karena udah ininya menyesuaikan juga ya sama penurunan kepalanya. Jadi sebelah atas juga gitu. Ya. Udah bete Sebelah biasa. sini. Palpasinya itu jangan menggunakan jari soalnya sakit. Jadi pakai ini. Nah, ini kan dikumpulkan dulu. Nah, ini udah terkumpul seperti ini, langsung ke level 1. Berarti kita raba sebelah atas. Oh, ini keras, berarti ini pundusnya. Nah, ini untuk level 1 untuk mengukur tinggi pundus uterinya dan bagian apa yang ada di atas. Bagian apa yang ada di atas. 5 teraba, tidak terlalu bulat, tidak melenting juga, terus lembek, berarti bokong. Terus udah itu kita bisa ngukur juga TFU pakai jari sama pakai metlin dari atas ya? dari TFU dari yang keras ini ke bawah di atas yang basis. Terus level kedua menentukan bagian punggung dan bagian kecil di bagian kiri atau kanan. Jadi yang ini kayak menahan, yang ini menyusuri. Oh, ini keras, terus datar kayak papan, berarti punggung. Nah, yang satunya lagi ini ditahan, ini juga kita susuri. Ternyata ini ada bagian-bagian kecil, berarti ekstremitas. Ini kita ke bawah yang kanan, yang atasnya kita nahan di pundus. Terus yang ininya pakai jari. Jadi pegang bagian terbawahnya, terus digerakkan. Kalau misalkan dia masih bisa digerakkan, berarti dia belum masuk pintu atas panggul, belum masuk panggul. Tapi kalau misalkan dia udah nggak bisa digerakin, berarti dia udah masuk. Terus kalau misalkan belum masuk pintu atas panggul kan bisa digerakin. Kita juga bisa cek perlimaan kayak gini. Supaya kita tahu penurunannya udah sejauh mana. Terus bagian terbawahnya juga ini apa. Terima kasih. Ya. Nah, terus untuk level 4 jadi dibalik. Kalau tadi level 1 sampai 3 jari kita itu pemeriksa itu ke arah jari kita itu ke arah kaki ibu. Jadi untuk mengetahui level 4 itu untuk mengetahui bagian terendah itu udah masuk belum ke pintu atas panggul, ke panggul gitu. Nah, ada 3 istilah. Kalau misalkan rata gitu ya, berarti itu belum sama sekali masuk. Kalau misalkan tangan kita kayak gini, berarti itu baru masuk sebagian aja, masih teraba gitu. Jadi Ya, bisa jadi konvergen kepala gitu. juga udah terbawah, belum masuk, tapi bisa juga masuk sebagian. Ini Itu namanya konvergen. konvergen. Kalau misalkan belum masuk, udah masuk kepalanya semuanya, perlimaannya udah nggak keraba kepalanya. Nah, tangan kita bakalan kayak gini. Berarti ini kan badan bayi ya, dari bahu ke bawah. Berarti ini namanya divergen. Terus udah itu kita cek itu apa DJJ. Pakai monoaural. Karena tadi pakai monoaural. Karena tadi kita tahu punggungnya sebelah kiri. Nah, tapi jangan di bawah banget. Jadi kan karena udah ininya menyesuaikan juga ya sama penurunan kepalanya. Jadi sebelah atas juga gitu. Ya. Udah bete Sebelah biasa. sini.